saya rasakan bahwa Buketum berhasil ya mengguyupkan mereka gitu ya, dengan berbagai macam kegiatan yang kadang ada seperti prihatin dengan kondisi Ikatan Tulis hari ini. Dan saya yakin semua anggota sama. Tapi harapan saya cuma satu, semoga ini cepat selesai, gitu ya. Tidak berlarut, gitu ya, sehingga kepentingan anggota diutamakan, gitu ya, oleh oleh pengurus, gitu ya. Seperti itu yang utama. Ikano telah membuktikan bahwa sekat bisa dihilangkan. Hal tersebut bisa dibuktikan dengan banyaknya rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh para pengurus. Ikano Unpad menunjukkan semangat dan konsisten dalam berorganisasi. Melalui konsolidasi, Ikano Unpad telah dewasa sesuai dengan usia. Dan para pengurus membuktikan dengan banyaknya kesuksesan acara yang diraih, mereka bekerja dengan hatinya. Untuk membahas tentang pencapaian Ikano Unpad dan rangkaian musyawarah besar Ikano Unpad, saya sedang bersama dengan Bapak Hari Susanto, SHMKN yang menjabat sebagai Sekretaris Umum Ikano Unpad. Apa kabar Bapak? Baik, alhamdulillah. Mas, kesibukan setelah COVID ini apakah sudah kembali normal atau Sudah mulai kembali normal. Sudah mulai berarti masih Masih kerasa COVID imbas ekonominya. imbas. Ya. langsung ke intinya aja Pak. Melihat perjalanan panjang Ikano Unpad, bisa Bapak ceritakan apa progres yang Bapak rasakan saat ini? Ikano ini kan keluarga alumni Notariat Unpad. Pasti ada kemajuan yang telah dicapai oleh Ikano Unpad. Yang saya rasakan sejak awal sampai dengan saat ini, Ikano tumbuh bersama dengan institusi alumni yang lain. Kemudian juga kita mengutamakan kolaborasi dengan Magister Kedokteran Unpad, dengan Dekanat Unpad dan Rektorat Unpad. Kita ingin membangun, kalau bahasa saya, ingin memajukan Ikano. Dan di saat yang bersamaan, Buketum Ikano Unpad ini ingin juga mengapungkan Unpad. Jadi memang tujuan utamanya itu. Jadi pencapaiannya ya alhamdulillah. Kalau boleh saya bilang sangat bagus, kalau boleh saya bilang juga sangat luar biasa. Selama 4 tahun kepengurusan Ibu Ketum Bu Ranti. Dan berlari cepat juga ya, maksudnya fast response itu yang betul. Jadi memang kalau Ikano ini kan keluarga alumni. Memang alumni Notariat Unpad ini memang bersinergi ya, saling kerjasama, membangun sebuah tujuan yang sama, gitu ya. Ingin membesarkan Unpad, juga ingin mengapungkan Unpad. Menarik dengan kata mengapungkan. Berarti mengapungkan itu mengangkat. Mengangkat, betul. Bisa dijelaskan Pak, pencapaian apa aja sih yang diraih saat Bapak dan Ibu Ranti sebagai ketua maupun Bapak sebagai sekjen? Sekup, betul. Sebenarnya pencapaian yang dirasakan oleh anggota ya, oleh MKN Unpad, oleh FH Unpad dan Unpad pada umumnya, saya melihat sebenarnya banyak kegiatan yang kita lakukan. Kegiatan seminar, workshop, diskusi. Kemudian kita juga Ikano memberikan bantuan pendidikan sekelas beasiswa. Setiap tahun alhamdulillah kita berikan bantuan pendidikan ke Magister
mahasiswa-mahasiswa magister MKN Unpad seperti itu. Kemudian apalagi kemarin waktu pada saat eh, COVID ya, itu bantuan pendidikan alhamdulillah kita berikan kepada mahasiswa MKN Unpad. Kemudian kita kegiatan sosialnya ya kalau misalnya ada apa, kegiatan bencana alam, itu pasti insya Allah kita Ikado terdepan untuk melakukan itu. Ya juga hiburan juga ya, hiburan juga. Healing kalau itu Pak. Bukan healing lah, Oh, hiburan. hiburan. Betul, Karena di keluarga kita kan ini cepat banget ya. betul. Berarti tandem partner kerjanya juga bahan bakarnya harus atur gitu kan. Betul ya. Ngikutin kan. Betul, betul. Betul. Selama Bapak dan Ibu Ranti berjalan untuk nakodai Ikano Unpad, itu ada kendala nggak Pak yang Bapak dan Ibu harus intens berpikir ini harus diapain atau terkait dengan anggota, karena kan yang sudah ikatan keluarga alumni itu kan kadang-kadang dibawa seret-seret ke gerbong sana gerbong sini, itu ada nggak sih kalau misalnya ini kan Bapak sama Ibu Ranti kan dekat, jadi komunikasi cepat, apalagi Bu Ketua Umum kita kan cepat fast respon, dia 24 jam kayaknya dia sambil tidur juga jempolnya bisa balas WA. Jadi apa kendala yang Bapak dan Ibu Ranti rasakan selama kepemimpinan 4 tahun ya? Ya, Agustus ini 4 tahun. Dan Bapak 2 periode. Ya, saya menjadi sekum itu di periodenya ketum sebelumnya Pak Kang Herdimansah, sekarang dengan ketum Ibu Ranti. Apa kendala yang berarti di kepemimpinan Bapak? Jadi kendala yang sering ada di kepengurusan Ikano Unpad itu sebenarnya selain sumber daya itu yang utama. Apa, untuk semua kegiatan itu kan butuh dana. Nah, itu yang menjadi apa, salah satu fokus kalau kita ingin mengadakan acara, sumber dayanya yang harus ada. Itu pertama. Yang kedua, soal partisipasi dari alumni. Memang kalau saya lihat pertumbuhan eh, apa di setiap acara itu ya, mereka selalu apa ada tren positif lah. Semakin banyak yang mau hadir acara-acara alumni ini. Kan karena keluarga alumni artinya kerja alumni. Nah, menurut saya itu ada kerja alumni. Kerja alumni itu membutuhkan banyak orang sebenarnya yang rela apa bersama-sama bergotong royong gitu ya, tanpa tanpa pamrih gitu ya, eh, membangun Ikano ini. Jadi eh, dan ibu harus tahu bahwa keluarga Ikano ini mayoritas adalah kebanyakan notaris. Notaris ini mereka tuh punya jadwal tersendiri, punya kantor tersendiri yang mereka apa harus berbagi dengan Ikano. Nah, mereka bisa hadir di acara Ikano itu memang butuh partisipasi positif dari mereka. Itu eh, kendala ya. Tapi bagi Bu Ketum sebenarnya tantangan ya. Ada tantangan kebutuhan untuk mengajak mereka untuk apa, hadir di acara Ikano itu kan juga butuh butuh apa ya, keunikan sendiri gitu ya, butuh perjuangan sendiri dan tantangan tersendiri. Kita ibaratkan Ikano ini adalah sebuah rumah dan terlihat guyup sekali. Bahkan kami pandangan luar itu erat. Kalau guyup doang, belum berat, bukan berarti erat. Tapi ini guyup dan erat karena terlihat dari beberapa acara itu kan meriah terus dan tanpa sekat antara senior dan
juniornya. Dan itu memang apakah itu adalah eh, keinginan Bapak dan Bu Ranti untuk meniadakan sekat itu? Dan apa yang Bapak dan Bu Ranti lakukan untuk memanggil para alumni yang tersebar di seluruh Indonesia mungkin, atau bahkan seluruh dunia, untuk kembali pulang ke rumah? Karena seperti yang Bapak bilang tadi, tingkat kepedulian alumni kan berbeda-beda. Ada yang peduli banget, ada yang ada yang ya lupa akan alma maternya kan. Nah, untuk memanggil mereka untuk mari pulang ke rumahmu, untuk membangun rumahmu, itu apa yang Bapak dan Bu Ranti? Nah, ini Bu Ketum Ibu Ranti ini memang punya memang tantangan tersendiri ya, karena alumni ya, alumni di keluarga alumni gitu. Mereka ini harus apa ya, diajak gitu ya, eh, berkesinambungan gitu ya. Nggak bisa hanya satu kali, setelah itu sudah harus terus di dipanggil terus, betul, secara berkelanjutan dan selama 4 tahun ini gitu ya. Karena mereka kan bukan para alumni kan mayoritas notaris itu. Gitu. Mereka punya kantor sendiri, punya segala macam sendiri. Yang untuk hadir di acara ini butuh waktu dan tenaga juga ya. Yang karena harus berbagi. Ya. Ada beliau punya kantor, saya berikan pandangan. Notaris itu punya kantor, punya kegiatan, punya kepengurusan di organisasi profesi. Nah, ini juga ada alumni gitu ya. Jadi mereka harus berbagi gitu. Nah, tantangan Bu Ketum ini untuk ngajak mereka secara berkesinambungan itu butuh effort, butuh butuh ini ya. Tidak mudah sebenarnya sih. Karena tapi mengguyupkan mereka itu 4 tahun ini saya rasakan bahwa Bu Ketum berhasil ya mengguyupkan mereka gitu ya. Eh, dengan berbagai macam kegiatan yang kadang ada seperti itu. Paling tidak rumah menjadi hangat gitu. Betul, Daripada betul, sebuah rumah walaupun megah tapi dingin dan anak-anaknya pada nggak mau pulang. Tapi betul, kalau ini ya rindu, oh betul, karena ada ini terlihat dengan beberapa kali saya dengan status WhatsApp atau apa itu betul, untuk mendoakan para senior yang betul, sakit. Nah itu betul, bagian dari eh, kan saya bilang strategi, tapi memang kebiasaan yang ditularkan terus menerus sama betul, Bapak dan Bu Ranti ke betul, anggota. betul seperti itu. Dan untuk mengguyupkan banyak orang di banyak tempat gitu ya, Ikano punya platform digital ya, punya apa Instagram, punya Facebook Ikano gitu ya. Jadi menjangkau ya informasi-informasi Ikano kepada anggota di berbagai macam daerah. Pak, bisa dibilang ini kan akhir masa kepemimpinan Ibu Ranti dan Bapak selaku ketua dan sekretaris umum. Betul. Apa sih program yang bisa dibilang belum tercapai di masa pemilihan Ibu dan Bapak? Apakah ada atau Bapak yang Kalau nggak boleh ada? saya bilang, program apa yang belum pernah kami lakukan? Misalnya pengen punya gedung Oh, Ikano kayaknya sendiri gitu, belum nyampe lah. belum ya? Belum untuk itu. Tapi kalau misalnya mengadakan seminar, workshop, diskusi gitu ya, kemudian bantuan pendidikan gitu ya, kita punya apa banyak banyak kegiatan gitu, yang menurut saya luar biasa ya. Effort dari teman-teman alumni gitu ya, ya terutama dari buku Tumin gitu. Ini luar biasa sehingga Ikano dikenal gitu ya, tidak hanya di lingkungan kampus gitu ya. Karena kami sebenarnya ingin membesarkan kampus kami, Magister Kedokteran Unpad ya, seperti itu. Inginnya itu dulu. Tapi kita sudah dikenal sama banyak institusi di luar Unpad seperti itu. Itu juga salah satu prestasi ya, kalau menurut saya. Kalau dengan kan Unpad menerbitkan 3 buku itu salah satu pencapaian apa itu?
bagaimana? Mungkin salah satu Ya, itu pencapaian. cuma salah satu pencapaian ya. Tapi itu juga eh, karena Ibu Ketum ini memang akademisi ya, untuk melakukan apa kegiatan tersebut itu mulus ya, gampang gitu ya. Semuanya bisa 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 terlaksana gitu ya. Ya karena itu backgroundnya beliau akademisi. Ah, organisasi notaris atau PNI kan ini bisa dibilang sedang tidak baik-baik saja. Apakah ini? Apakah Ubes kali ini terpengaruh dengan organisasi yang sedang tidak baik-baik saja atau bagaimana? Kalau saya ini juga anggota Ikatan Notaris Indonesia. Kalau saya sebenarnya prihatin ya, prihatin dengan kondisi Ikatan Notaris hari ini. Dan saya yakin semua anggota sama. Tapi harapan saya cuma satu, semoga ini cepat selesai, gitu ya. Tidak apa, tidak berlarut, gitu ya. Sehingga apa, kepentingan anggota diutamakan, gitu ya, oleh oleh pengurus, gitu ya. Seperti itu. Itu yang utama. Karena kalau ini selesai, artinya kan Ikatan Notaris Indonesia semakin jaya ya, semakin ke depan. Tapi nggak ada terkaitan Ubes dan Tidak ada, tidak ada. Karena kita organisasi IKAN itu organisasi alumni gitu. Alumni Notarum 4 gitu ya. Sedangkan Ikatan Notaris Indonesia itu apa? Pengurus pusat gitu ya. bisa dibedakan yang alumni dan organisasi itu bisa dibedakan. Memang harus bisa dibedakan. Harus. Jadi di satu sisi kita bisa sebagai alumni notariat gitu ya. Di satu sisi kita juga bisa eh, sebagai anggota Ikatan Notaris Indonesia. Seperti itu. Ya harus punya posisi itu. Tidak bisa digabung, nggak boleh. Harus. Harus seperti itu. Nah, ini Pak, Ikano Unpad kan bisa dibilang kan pendidikan kenotariatan itu kan banyak banget persaingannya, banyak, sangat banyak. Apa yang Bapak dan Ibu Ranti sudah lakukan untuk menjaga kualitas, bisa dibilang menjaga kualitas kenotariatan Unpad ini? Ya. Kita kan organisasi alumni. Kita juga banyak melakukan kegiatan seminar gitu ya, seminar diskusi hukum gitu ya. Kita juga banyak mentoring ya, mentoring kepada mahasiswa baru gitu. Setiap tahun kita selalu diminta oleh MKN Unpad dan IMNO Unpad untuk ikut apa ya, memberikan mentoring ya kepada mahasiswa baru di MKN Unpad gitu ya. Kemudian kalau ada acara diklat-diklat apa eh, untuk ujian PPAT, kita selalu mengadakan hal yang sama. Ini aktif. Betul, betul, betul. Tapi dari Bapak dan Bu Ranti sendiri dan seluruh jajaran itu apakah ada misalnya kalau penentuan silabus kan nggak mungkin karena sudah ada fakta kan, apakah ada sedikit masukan untuk sivitas akademika itu sebaiknya begini karena yang sudah para alumni terbentur di persoalan yang satu ini atau ada? Sebenarnya kalau soal kurikulum gitu ya, atau silabus pelajaran MKN Unpad, itu kewenangan dari Ya. MKN, bisa seperti itu. Kita kalau notaris apa alumni notariat Unpad ini, kita punya program di MKN itu namanya administrasi kantor notaris, administrasi kantor notaris. Jadi itu program pertama kali di Indonesia. Jadi kita kerjasama dengan apa MKN Unpad, ada rumah kami ya di situ ya. Dan sekarang diikuti oleh banyak apa prodi-prodi MKN. Mereka mengadakan sama. Jadi eh, administrasi kantor notaris ini berbentuk seperti kantor notaris pada umumnya gitu ya. Ada segala macam, ada bukunya, ada segala macam gitu ya. Nah, di situ diajarkan segala macam mengenai eh, administrasi kantor notaris seperti itu. Dan mentornya dari IKAN Unpad, bukan dari dosen, dari IKAN Unpad. Dan itu saya Oh tidak, kita karena itu
kerja alumni itu kerja semangat gitu ya buat semua gitu ya, ngapungkan Unpad namanya juga. Kita tidak berbayar. Kita mentornya itu memang notaris aktif, eh, tapi adanya di MKM Unpad untuk mengajarkan administrasi kantor notaris. Dan itu apakah hanya untuk Unpad saja? Maksudnya untuk eh, para notaris yang keluaran dari jebolan dari Itu Unpad memang atau di dari- memang boleh di apa prioritas? di adanya di MKM Unpad. Tempatnya itu di MKM Unpad. Jadi bukan di kantor-kantor notaris. Jadi memang tempatnya di MKM Unpad dan mahasiswa belajar di situ gitu ya. Untuk yang tapi mentor dari kantor Unpad. Jadi kalau di advokat itu semacam LBH lah ya, gitu. Bukan LBH ini tempat untuk magang, untuk maksudnya untuk enggak, kita bukan magang ya. Bukan magang. Kalau magang itu kan eh, notaris wajib menerima magang untuk lulusan MKN gitu ya. Untuk menjadi notaris seperti itu. Ada magang bersama itu beda lagi gitu. Tapi ini adanya di kampus gitu ya. Yang menyediakan tempatnya yang kita bikin gitu ya. Ikan yang bikin tempatnya itu. Seperti kantor notaris seperti biasa. Ada meja, ada kursi, ada buku-buku administrasi segala macam. Nah, di situ mereka belajar menjahit gitu ya. Menggaris segala macam tentang administrasi kantor notaris. Dan pesertanya ya mahasiswa MKM Unpad. Tapi bukan yang diajarkan bukan oleh dosen, oleh anggota IKANU, gitu ya, notaris aktif. Tadi Pak Hari bilang menjahit itu bukan menjahit baju ya, menjahit Nah, akta. Gitu. dan akta, Menjahit di nggak boleh. Pak Bu Ranti, kita ini kan concern sama terhadap digitalisasi. Dia bahkan menelurkan beberapa buku terkait dengan itu. Selain itu ada juga digitalisasi, tapi saya mau ini, apakah Bapak mendukung beliau terkait dengan hal ini, digitalisasi ini? Karena kemarin saya menyambungin, kemarin kan kata notaris ada buat semacam seminar internasional yang tentang common law ya. Jadi akan tergerus fungsi notaris akan tergerus pada nah, apakah Bapak mendukung ide dari ketua kita ini atau ada pemikiran lain terkait dengan digitalisasi? Pertama gini kan, namanya digitalisasi itu kan sebuah proses sistem gitu ya, yang menggunakan teknologi informasi, teknologi digital gitu ya. Kalau saya selaku notaris, sehari-hari kita menggunakan teknologi informasi gitu ya. Hampir semua kita menggunakan teknologi informasi. Mau pembuatan PT, CV, pengumpulan yayasan itu menggunakan teknologi informasi udah. Tidak ada sisi manual lagi. Kemudian kalau di kantor pertanahan itu juga sama. Itu sudah menggunakan teknologi informasi seperti itu. Dan sudah online. Nah, dan nggak mungkin saya sehari-hari melakukan kegiatan di kantor saya itu menggunakan teknologi informasi dan tiba-tiba dia kira saya bilang tidak gitu kan, tidak mungkin. Jadi memang pasti gitu ya, sangat setuju bahwa memang digitalisasi memang wajib. Apalagi sekarang kita sudah ada di era digital. Betul, kan fungsi digital ini kan sebenarnya efisiensi ya, transparan gitu ya, kecepatan juga gitu ya. Jadi sebenarnya dan kami sudah lakukan sudah lama itu, sudah lama sekali. Sudah ada teknologi informasi itu sudah lama sekali. Gitu. Dan nggak mungkin notaris menolak. Apalagi saya selaku ini nggak mungkin bisa menolak jadi. Walaupun ada beberapa hal yang berbenturan dengan regulasi yang tadi, kayak misalnya digitalisasi angka, tapi kan notaris harus berhadapan kan gitu ya, Betul. gitu ya. Itu Betul. yang harus mungkin Bapak dan Bu Ranti pikirin ke depan. Sebenarnya kan undang-undangnya masih berlaku ya, gitu kan. Dan memang dibuat seperti itu bahwa untuk notaris gitu ya, untuk pejabat pembuat akta tanah itu pembuatan aktanya harus menghadap dengan
orang gitu ya, dengan para pihaknya gitu ya. Tidak boleh itu menggunakan sistem apa namanya sistem eh, virtual gitu ya. Nah itu nggak boleh. Wajib ketemu langsung gitu ya, fisik gitu ya. Dan memang itu yang karena itu rohnya dari akta notaris seperti itu. Jadi bisa dibilang itu digitalisasi itu hanya sebagai alatnya saja, tapi bukan keseluruhannya gitu. Betul, dia alat untuk mempermudah proses gitu ya. Kemudian apa ya, efisiensi juga, transparan gitu ya, dan datanya akurat gitu ya, seperti itu. Sehingga tidak bisa secara normatif gitu ya, itu pasti yakin betul gitu. Jadi Itu intinya digitalisasi itu untuk memudahkan saja. memudahkan saja. Betul. Itu ada pernah kejadian nggak sih, ini pengalaman, aku mau tanya pengalaman Bapak terkait dengan digitalisasi, eh, yang kadang-kadang kan sekarang ini kita dipaksa suka nggak suka mau nggak mau untuk paham yang namanya Zoom, meeting, virtual meeting atau apa. Ada nggak sih Bapak klien yang kamu saya mau datang aja kemarin. Memang aturan undang-undangnya memang belum diubah ya, dan masih seperti itu, saklek gitu ya, bahwa dia harus ketemu dengan notaris gitu ya. Atau notaris ketemu dengan para pihak gitu ya. Tidak bisa disimpangi dengan secara virtual. Memang begitu. Tidak bisa kita menggunakan cara lain. Harus ketemu face to face, fisik. Tapi apakah nantinya ke depannya undang-undangnya ini akan diubah atau tetap seperti ini aja apa bagaimana? Apa ada yang mau diubah gitu atau dengan mengikuti zaman atau enggak perlu diubah gitu? Mungkin pembuat undang-undang lebih tahu ya mengenai masalah ini. Cuman kalau saya rasa eh, kebutuhan ketemu fisik notaris dengan para pihak itu yang utama. Itu yang utama. Itu tidak bisa disimpangi. Karena kalau ketemu bisa melalui dengan cara lain, virtual, lama-lama menurut saya jabatan notaris sangat tergerus. Akan jatuh nanti. Dia beda beda sistem ya nanti. Seperti itu. Karena kebetulan di beberapa seminar internasional yang kemarin di Jogja diselenggarakan oleh PPI, itu kan di seluruh dunia ini hanya beberapa negara yang bertahan di untuk mempertahankan civil law, dalam pengertian harus tatap muka. Karena di Amerika, di negara-negara berkembang, fungsi notaris itu udah hampir tidak ada, bahkan cuma ya sorry to say tukang stempel kan gitu. Betul. Nah mereka yang nggak mau seperti itu, bapak pandangan. Ya, notaris kan jabatan umum ya, yang ditentukan oleh undang-undang. Saya rasa kalau misalnya eh, saya yakin lah pembuat undang-undang gitu ya, pemerintah juga tidak tidak serampangan ya, sehingga menggerus jabatan notaris ini. Karena kan jabatan notaris ini kan sebenarnya tugas pemerintah yang diberikan kepada notaris di bidang hukum privat. Jadi eh, harapan saya sih undang-undang tetap harus ada gitu ya. Ketemu fisik itu juga salah satu apa ya, rohnya dari akta notaris. Pak, apa harapan Bapak untuk Ikatan 4 dan Bus kali ini? Kan ada harapan dari untuk ikan unpad ya. Sebenarnya kan tujuan kita itu ya membesarkan ikan unpad gitu ya. Mengapungkan. Ikan unpad, kita membesarkan ikan unpad. Jadi membesarkan ikan unpad gitu ya. Dan juga mengapungkan unpad gitu ya. Jadi itu tujuan utamanya dari ikan unpad gitu. Nah, sebenarnya kebutuhan apa ya, alumni gitu ya. Kebutuhan alumni ini, partisipasi alumni ini yang setiap waktu harus diajak kolaborasi, sinergi gitu ya. Sehingga bisa melaksanakan apapun kegiatan di Unpad seperti itu.
Itu pertama. Kemudian kalau untuk Mubes, kan Mubes ini kan apa ya, adalah eh, proses demokratis gitu ya. Setiap 4 tahun sekali gitu ya. Ini udah Mubes yang keempat gitu ya. Berarti kepengurusan Ikano itu 4 tahun sekali. Berarti kalau dia sudah mau keempat, artinya sudah tahun 16 tahun, 16 tahun gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi ini proses demokratis dari Ikano Unpad gitu ya untuk melaksanakan apa ya, musyawarah besar gitu ya. Salah satunya adalah apa, menentukan ketua umum seperti itu. Eh, Pak, apa pesan Bapak untuk para alumni? Bapak mau menyampaikan apa untuk para alumni? Untuk para alumni untuk ayo kembali pulang. Mau pakai bahasa Spanyol boleh, pakai Boleh ya. bahasa Sunda boleh. Kalau harapan saya sih sederhana ya, bahwa ini Ikano ini kan rumah besarnya Natal 4 gitu ya. Eh, Dibuat itu kan untuk ajang silaturahmi gitu ya. Para anggota Natal 4. Dan mereka tersebar dimanapun. Gitu. Tidak hanya notaris gitu ya. Memang yang utama tuh kebanyakan notaris. Tapi ada juga lawyer, ada juga kerja di bank gitu ya. Atau apapun lah. Banyak yang apa. Jadi sebenarnya kan kalau banyak apa ya, banyak orang eh, yang bisa berkumpul di rumah ini gitu ya. Pasti kan semakin besar namanya kerja alumni semakin besar itu menurut saya semakin besar juga hasilnya gitu ya. Seperti itu. Jadi ayo teman-teman dari semua angkatan gitu ya. Itu kita harap apa sama-sama gitu ya. Sama-sama membesarkan Unpad dan mengapungkan Unpad. Teman-teman, teman-teman para alumni sama-sama membesarkan Ikano dan sama-sama mengapungkan Unpad. Itu pesan Sekum ya. Dan datang ke Mubes Tanggal 19 tanggal Agustus 19 Agustus. di Bumi Sangkur ya. Ada Tidak alumni tidak tidak berbayar. enggak, maksudnya mau daftar kalau misalnya ada yang Ada lagi nonton daftar ada linknya juga. ada linknya. Ada linknya juga. Kalau yang nggak dapet linknya berarti dia bukan alumni Unpad kan gitu, jadi nggak pernah nongol gitu di WA atau apa gitu. Jadi bisa ada situs website-nya, Ada, betul. Instagram, Bisa dicek IG-nya, bisa di Facebook-nya juga. Dan Ikano sekarang ini sangat guyup dan apa ya, erat sekali kekerabatannya. Betul. Di samping itu juga kita punya ketua yang bahan bakarnya aftur, Betul. dan Sekum yang mau nggak mau ikut-ikutan isi bahan bakarnya aftur juga. Betul. Jadi panas gitu ya. Minimal saya pertama. Turbo Pak. Pertama, nomor pertama mobil saya pertama. Kalau aftur minimal turbo lah biar cepat gitu kan. Terima kasih Bapak atas Sama-sama, terima kasih ilmunya buat kita semua. Ya.